lagi di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama skill lab tentang pemasangan ETT. Mari kita simak pemasangan ETT tahap demi tahap. Ya teman-teman semuanya, saat ini kita akan belajar bagaimana pemasangan ETT. Ini adalah salah satu tindakan definitif untuk membantu dari saluran pernafasan. Kemungkinan ada sumbatan dari jalan nafas yang harus kita amankan dari jalur pernafasan, dan juga nanti ketika sudah terpasang ETT ini kita bisa untuk memasangkan ke ventilator pada pasien. Nah, tahapnya teman-teman semuanya kita siapkan alat dulu. Yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa apa alat yang harus dipersiapkan, kita sering menyingkatnya dengan statik agar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan. Scope itu adalah ini alat yang mungkin teman-teman semuanya sudah terbiasa untuk melihatnya. Nah, ini juga untuk pemasangan, hati-hati teman-teman semuanya. Ada bagian handle dan ada bagiannya yang satu ini untuk dimasukkan. Caranya memasukkan, teman-teman dilekatkan pada ujungnya, terus ditekan sampai bunyi tut, itu berarti nanti sudah masuk. Kita coba untuk merenggangkan. Nah, di sini akan kelihatan dari sinar yang akan masuk nanti untuk membantu kita di dalamnya. Mungkin itu harus teman-teman harus dicek dulu. Terus yang kedua adalah tub ataupun jalan nafas. Ini yang kita nanti akan dipasangkan kepada pasien, terutama pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Ini ada beberapa banyak ukuran teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat ketika kita yang paling mudah, yang paling mendekati adalah kita lihat jari kelingkingnya pasien, misalnya seperti itu. Sehingga kita letakkan di sini mungkin ukuran yang berapa yang bisa dilakukan. Kalau anak-anak kalau menggunakan rumus juga bisa teman-teman untuk melihatnya. Itu 4 ditambah umur dibagi 4, itu jumlahnya berapa, ini ketemu dengan ukurannya. Kalau orang dewasa mungkin 7, 7,5 ataupun 8 ukurannya, itu standarnya. Teman-teman bisa dilihat di bawah ini, di bagian ini ada tulisan angka 7,0, berarti ini adalah ukuran 7 untuk dewasa berarti. Terus yang ketiga adalah airway. Airway ini alat untuk membantu di pernafasan, nanti dipasangkan di sebelahnya ini sehingga nantinya tetap bisa untuk kita lihat untuk pernafasannya. Kalau kita dulu sering disebut namanya OPA. Ini juga ada beberapa ukuran tergantung kepada pasiennya. Terus yang selanjutnya adalah tape. Ini untuk fiksasi, dari nanti sudah terpasangkan fiksasi agar nanti tidak bergerak, sehingga nantinya tetap terpasang dengan aman. Terus yang kedua introducer, itu madrin kalau dulu. Ini alat untuk membantu kita untuk mengarahkan pada lubang yang kita tuju. Terus yang ketiga adalah konektor. Konektor ini penting teman-teman semuanya karena nanti bisa untuk dipasangkan di ambu bag ataupun nanti untuk kelanjutan untuk di ventilator. Terus selanjutnya adalah section. Ini teman-teman semuanya ketika nanti digunakan untuk ketika kita memasang ada lender harus kita section di section ini, dan juga yang selanjutnya adalah ini stetoskop. Nanti untuk mengecek bahwa ini benar-benar masuk ke paru-paru. Mungkin itu dari awal teman-teman semuanya harus kita siapkan, jangan sampai di perjalanan itu ada yang kurang. Mungkin itu kita lihat tahap dalam pemasangannya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat untuk cara pemasangannya. Teman-teman semuanya pastikan sebelum kita melakukan tindakan ini kepada pasien, kita lihat info konsennya kepada keluarga dan pasiennya, apakah setuju untuk dilakukan tindakan ini ataupun tidak. Setelah kita disetujui, maka kita ketemu dengan pasiennya. Terus setelahnya ini teman-teman semuanya kita lihat di sini. Teman-teman lihatkan pada pasien apakah ada cairan ataupun darah ataupun apa yang harus kita
bersihkan. Nah, ketika kita teman-teman lihat ternyata ada cairan, maka kita harus melakukan section terlebih dahulu ya. Tetapi ketika sudah bersih, sudah baik, teman-teman semuanya harus kita siapkan. Alat yang pertama kita gunakan adalah ini, scoop yang kita sudah lihat di sini. Nah, pastikan ada sinarnya karena akan membantu kita mencari lubang untuk ke saluran pernafasan. Kita letakkan, kita dipegang dengan tangan kiri, lakukan pemasangan, jangan sampai dihentakkan, masukkan dalam pelan-pelan, awas jangan istilahnya diongkel karena nanti akan terjadi patah pada gigi dan sebagainya. Letakkan di atas lidahnya, terus kita agak kesampingkan, mencari lubang yang ada di dalamnya. Oke. Setelah kita lihat di dalamnya, kalau kita lihat akan kelihatan satu lubang di sana yang mengarah ke paru-paru ya. Jadi di sana ada 2 lubang, teman-teman semuanya cari lubang yang mengarah ke paru-paru. Terus kita siapkan juga untuk ini tubnya, sesuai dengan ukurannya kita masukkan pelan-pelan dari atas, kita ke sampingnya masukkan menuju arah dari lubangnya. Oke, kita masukkan sesuai dengan ketentuannya yang nanti sampai batas maksimalnya untuk tub ini. Nah, ketika sudah ambil scoopnya, kita letakkan, ambil materinya, konektornya di sama backing mas. Oke, kita sambil cek ini benar masuk ke paru-paru ataupun bukan. Kalau sudah tepat masuk benar-benar ke paru-paru, maka ada pengembangan dalam paru-paru secara maksimal. Kita lihatkan ini pemasangan airway. Teman-teman semuanya nanti diberikan gel dulu di opang ya. Caranya ini adalah dimasukkan ini di finish saya, terus kita masukkan ini dengan menghadap ke atas, semakin ke dalam semakin kita masukkan, diputar terus masuk ini sampai ke dalam dengan posisi yang nyaman. Itu adalah pemasangan pupa ya. Maka teman-teman semuanya selanjutnya terus packing ya, karena itu kasihkan tipnya ya, yang sebaik mungkin ya. Dimasukkan, lihat ada cairan apa tidak. Kalau ada cairan maka kita lakukan untuk section ya, section di sampingnya tuh cukup. Ini bisa dilakukan packing, nanti bisa dikaitkan dengan ventilator ya. Ventilator nanti dibuka terus kita tekan ke ventilator. Mungkin itu untuk pemasangan ETT teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu untuk tindakan untuk memberikan bantuan pada pasien. Begitulah teman-teman semuanya dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam melakukan skill lab, beberapa skill yang harus teman-teman semuanya. Tentunya video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya harus banyak belajar, banyak berlatih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.